Ya, oke, selamat siang sahabat Kompak Siang Lover yang sudah bergabung di virtual Zoom ini. Selamat siang semuanya. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di virtual maupun yang sedang mampir di YouTube channel, di Facebook maupun Instagram ya. Semoga Anda semua ada baik-baik saja dan tetap sehat ya. Luar biasa saat ini tanpa terasa kita sudah ada di hari ke-16 ya. Tahun 2025 ya. Tanpa terasa loh, 16 hari setelah kita semua sudah merayakan Natal, tahun baruan ya. Luar biasa kalau kita boleh selalu dalam keadaan tetap penuh semangat, dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan antusias untuk kita tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan lewat Zoom Kompak siang ini adalah satu hal yang luar biasa. Yang setuju dan percaya katakan amin. Ya, karena itu biarlah hari ini kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar yang selalu menyertai kita. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini adalah karena anugerahnya semata-mata. Saya percaya Anda semua pasti masih ada semangat ya, ada semangat tahun baru ya. Tuhan Yesus itu tetap sama dari dahulu, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Amin. Tapi poinnya kita yang harus berubah dari manusia lama menjadi ciptaan yang baru. Jangan terus-terusan nyaman ada di zona nyaman, jadi manusia lama yang mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah sakit hati ya. Lalu mencari kambing hitam, mencari kesalahan orang lain ya. Tahu-tahu apa? Muntaber, mundur tanpa berita. Ya, oke, alright. Di sini orangnya baik-baik lah. Di YouTube ini semua dan teman-teman baik-baik semua ya. Untuk diketahui bahwa Kompak siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority, otoritas tertinggi. Seperti yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1. Saya ulang-ulang terus-terus ini ya, supaya semua dapat mengerti dan firman itu masuk dalam alam bawah sadar kita. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah agama Kristen. No. Pada mulanya adalah adalah gereja GBI. No. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi semua orang termasuk gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah itu sendiri. Oke, siang ini dengan narasumber dari Ngawi. Ngawi di mana? Jawa Timur. Orangnya juga logat Jawa Timur. Namanya Pak Bambang Subiakto. Wow, akhirnya dia hadir ya di virtual Zoom ini ya. Ya, meskipun dia sibuk nih. Jadi dia lagi jaga toko nih. Toko kosmetik lagi. Wah, berarti awet muda dia. Dia bergaul dengan Max Factor. Dengan apa lagi? Yang Viva. Apalagi Sari Ratu. Apa? Sri Ratu apa? Kosmetik. Ya, ini pasti awet muda nih ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Mantap ini Pak Bambang Subiakto. Pak Bambang, are you ready? Oke, langsung saja kita sapa ya narasumber kita Pak Bambang ya. Dari nama Pak Bambang ini pasti orang Jawa. Ya, nanti kita tanya ya kepada narasumber ini. Tapi sebelumnya saya ajak dulu Pak Bambang Subiakto untuk berdoa. Alright, Bapak, kudus-kuduslah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di jagat raya ini. Sebab hanya anak domba Allah saja yang layak dapat kemuliaan yang sudah memberikan darahnya dan seluruhnya bagi kami. Supaya kami ini tidak lagi mati tetapi hidup dan bahkan hidup bagi kemuliaan Allah Bapa. Dimuliakan Engkau ya Tuhan, firman-Mu kami nantikan lewat kesaksian dari
Pak Bambang Subiakto dari Ngawi. Dan kami percaya firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami ya Tuhan, dan dari kehidupan ini. Urapi lidah dan bibir Pak Bambang Subiakto agar kesaksiannya bisa memberkati kita semua yang ada di Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel ini. Thanks Lord Jesus. Hanya Engkaulah satu-satunya pujian bagi kami, bagi hidup kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Yang setuju, yang mengerti dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Oke, selamat siang. Ini ada Mama Ita ada. Selamat siang Mama Ita. Depok Mekarsari, tumben muncul. Iya, hari Senin ke panti, Panti hari Selasa Jompo. kontrol. Wah ini Kemarin rapat pengurus RT. Oke. Aduh, itu full. Ibu banget sebelumnya, betul lah. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan kan. Amin. Ya, semuanya tercatat, ya tidak sia-sia. Jerih payahmu kan tidak sia-sia. Amin. Iya, dicatat semuanya kan demi nama Tuhan, bukan demi nama Kompak, demi nama Depok, Mekarsari, bukan. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Semua orang harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Semua orang harus dengar siapa Tuhan itu. Oke, tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Itu harusnya jadi moto kita, jadi visi dan misi kita semua. Alright, bagi teman-teman yang ada di YouTube channel, jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, comment, like, and share, tolong disebarkan, share kepada teman-teman yang lain agar banyak teman-teman bisa diberkati sesuai dengan perintah Tuhan di Matius 28, 19, 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Alright, saya nggak berlama-lama, saya akan hadirkan narasumber kita ya, Pak Bambang Subiakto. Oke, saya masukkan ke Spotlight for Everyone. Oke, di layar utama kita bisa tanya-tanya. Pak Bambang bisa ceritakan secara singkat ya, keluarga asal dari mana ya, Selamat siang. kegiatannya apa, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Nanti saya kasih waktu, nanti begitu saya siap baru saya bicara. Tenang aja, Pak Bambang diam saja. Alright, Pak Bambang bisa ceritakan secara singkat ya, dari mana asalnya, kenapa ada mengenal dari Kompak ini dari siapa. Oke, silakan. The time is yours. Silakan, monggo. Mikrofonnya tertutup. Ini Pak, Ya. saya asalnya dari Ngawi, asli Ngawi nih Pak saya. Oke. Ya, anak saya 3, tapi anak dari istri 1. Jadi saya ini kawin 2 kali, istri saya meninggal, saya kawin lagi gitu ya. Jadi anak saya semua jadi 4. Oke. Saya sudah umur juga, saya udah hampir 60 nih Pak. Masih muda lah. Masih muda lah. Masih muda itu di toko kosmetik lagi. Pasti awet muda lah. Oke. Pak Bambang memang dari keluarga yang orang sudah percaya kah? Coba cerita. Iya. Jadi mama papa saya itu udah orang Kristen, jadi sejak lahir udah Kristen. Oke. Dan saya pertama kali belum tahu lah, cuman sekolah minggu ya. Saya kalau kecil tuh dipaksa lah supaya pergi ke gereja. Kadang kan tidur kita nggak mau, saya dipaksa untuk pergi gereja. Tapi ya akhirnya saya di Ngawi sampai umur SMA. Saya agak bandel lah dulu ya. Saya kalau disuruh, misalnya kakak saya menikah itu saya nggak mau ikut, saya jadi mainan sendiri gitulah. Jadi waktu sampai sekolah minggu SD, SMP, SMA, terus saya di Surabaya. Di Surabaya itu tahun 85 saya ke Surabaya.
85 saya sekolah di Petra. Di Petra Siwalan Kerto itu ya. Loh, Jurusan apa? elektro. Oh, di Jurusan apa? Universitas Petra kah? Iya, Universitas Petra, Nah, Pak. ini sama dengan Pak Karel lah. Oh ya, Sama itu. Oke. Lulus SMA-nya di mana? Di Ngawi ya? halo, gimana Pak? Lulus SMA-nya di Ngawi kah? Iya, lulus SMA-nya saya di Ngawi, Oke. saya kuliah di Petra, Siwalan Oh, Kerto. Mbak, Jadi saudara-saudara saya semua banyak yang di Surabaya. Ini saya 5 bersaudara, saya anak keempat. Jadi oke. yang 3 ini sudah di Surabaya semua, yang 1 masih di sini. Di Oh, Ngawi. saya Oke. ya, Pak di Bambang, Ngawi. jadi saudara bersaudara, apakah orang sudah mengenal Tuhan atau ada yang malah? Enggak ada. Ya Ada. semua orang Kristen karena dari mamah papa saya itu Memang Kristen ya? diajarkan semua masuk gereja itu. Oke, very good. Ya, Pak Bambang. Mak saya yang masih belum ke gereja, masih Oke. karena lain dah ya. Ya, oke. Tapi Jadi, bersyukur ya, mak saya yang umur 78 tuh sebelum meninggal dia mau dibaptis waktu di Surabaya kan ikut saya jadi satu, terus siapa? ada gereja kecil mak saya, Apa? mak Mamanya. mamahnya mamah ya, Loh, tapi umur oh nih, Mbah kah? Mbah Putri kah? ya betul ya. Oh, cakep lah. Dapat baru dibaptis, tapi Tuhan luar biasa. Dia Oke. baru dipanggil. Siapa yang mengenalkan Tuhan Yesus kepada Mbak Putri? Waktu itu kan di gereja di Surabaya di Darmo Indah itu ada gereja kecil lah. Ada gereja kecil, ya dia jaga ini apa putu-putunya ini yang kan itu ada. Oke. Terus dari situ ada pendeta kecil pendeta yang di Darmo Indah ya gerejanya kecil aja lah. Terus ada emak-emak 3 itu sering diajak pertama kumpul akhirnya dia percaya. Padahal dulu tuh waduh menentang sekali. Tapi akhirnya dia percaya terus minta dibaptis. Sejak itu nggak pernah sembahyang orang Konghucu tuh nggak pernah lagi. Oh, Ya puji tuh. oh dulu Anda sembahyang Konghucu kah? Iya, emak saya. Iya. Oke, termasuk Pak Bambang dulu dari Konghucu juga kah? Kalau saya sudah lahir udah Kristen dari lahir. Oke. Pak Bambang mungkin waktu dulu ke gerejanya atau sebagai orang percaya sekedar KTP. Maksudnya KTP itu apa? Kristen tanpa pertobatan. Kan banyak. Ya ada asal sekedar status orang Kristen, sekedar minggu itu kalau bukan orang Kristen, ya ibadah lah. Tapi nggak ngerti kenapa harus ibadah. Ah, Pak Bambang bisa cerita nggak? Pernah nggak mengalami suatu pengalaman atau perjumpaan dengan Kristus sehingga Pak Bambang mengalami kelahiran baru? Mengerti kan? Ya. Kelahiran baru. Gini, asalnya gini, saya waktu di Ngawi itu ya masih belum lah. Belum ya? Ya banyak ini Kristen KTP aja. Ya. Jadi nggak ngerti ini mau apa itu masih belum tahu. Ya. Lalu waktu di Surabaya saya kenal itu teman saya yang di Petra juga ikut gereja Kristen Perjanjian Baru. Gereja Kristen Perjanjian Baru ya? Iya, yang paling. Oke. Bentar Pak Bambang. Soal GKPB Surabaya, nanti biar Pak Karel yang menanyakan Pak Bambang. Saya nggak tahu. Saya menyerah kalau Surabaya itu Pak Karel pakarnya. Nanti dia akan tanya ya. Oke, sebentar saya akan tanya lagi ya. Pak Bambang. Begitu. Setelah saya masuk di Gereja Kristen Perjanjian Baru, saya ikut dasar kekristenan di sana. Ini pakarnya Pak Karel, nanti dia akan tanya. Tenang aja. Jangan terlalu cepat. Dan tenang. Sebentar Pak Bambang, jangan terlalu cepat. Ini kan podcast, ngobrol-ngobrol. Ini kan tenang aja. Oke.
Semangat ya Pak Bambang. Iya, tenang aja, masih ada banyak waktu. Oke, tulang rusuknya Pak Bambang itu dari mana? Dari Ngawi atau dari Surabaya? Bisa cerita? Ini tahun 99 itu saya merantau ke Amerika ya. Saya Wush, kerja di Amerika. wah, berapa tahun di Amerika? Saya 10 tahun, jadi tahun Wow, 99 sampai 10 2009. 10 tahun, you can imagine ya. Pak Bambang Subiakto must speak English very well. Ya enggak? Wow, 10 tahun. Ya, oke. Mantap. Ya, luar biasa. Ya, karena Oke. Ya, oke Pak Bambang. 10 tahun di Amerika kerja apa, Pak? Ngapain? saya pertama itu kerja biasa aja lah, kerja ada di kayu, tapi yang terakhir 4 tahun terakhir tuh jadi chef itu ya, jadi chef sushi itu Pak. Oh, makanan Jepang kah? Ya Restoran Jepang. betul, ya Oh, ya. jadi istri orang Amerika kah? Bukan, istri orang Surabaya, Oke. orang Oh, Surabaya. tulang rusuk dari Surabaya, Tapi Pak saya Karel. menikah di sana, Eh, saya punya anak 2. lahir di Amerika anaknya. Ya, yang 2 lahir di Amerika. Terus Wow, tahun keren. 2009 saya kembali ke Surabaya. Iya, Surabaya. Apa yang menyebabkan Pak Bambang balik ke Indonesia? Di Amerika kan enak, Pak. Ya Pemasukannya sebenarnya gede. saya minta itu sih, mau kepingin jadi warga negara Amerika. Oh, PR ya. Oke. Ya, Oh, terus kenapa nggak berhasil ya? ya nggak berhasil, jadi saya harus pulang ke Itu cara Indonesia. Tuhan. Cara Tuhan. Ada misi Pak Bambang dengan Tuhan itu belum selesai. Pak Bambang harus memuridkan seperti misi GKPB ya. Visinya memuridkan, itu Memberikan dari dan dimuridkan. Betul. memuridkan dan dimuridkan. Nah, soal GKPB Surabaya. Nanti Pak Karel itu pakarnya. Dia tanya-tanya. Siap-siap aja ya. Saya nggak di situ. Oke, saya akan tanya lagi Pak Bambang. Oke, kenal sama istri berarti di Amerika dong. Kan kawin di Amerika Iya, ya. betul. Nah, Iya, istri orang Surabaya. iya, Tapi dia waktu itu di Amerika. iya betul. Wah, dua-dua speak English very well. Wow, keren. Oke, ya. Sekarang pernah nggak Pak Bambang setelah mendapatkan visi misi dari GKPP MDC Surabaya, gitu, Pak Andreas Rarjo kan? Ya. Iya betul. Ya. Oke, saya kenal sama Pak Andreas Rarjo ya, Oh, karena sering datang ke Purwokerto. Oke, alright. iya. Kan karena sudah dapat DK, dapat HP, pasti ada dorongan dong dalam hati kecil Pak Bambang untuk bercerita kepada orang lain. Siapa Yesus itu? Kenapa dia Ya, datang ke dunia? Pernah nggak Pak Bambang menginjil banyak. kepada orang? Jadi Oke, gini, waktu di PKMK itu saya mulai pelayanan di situ. Wah, oke. saya semangat lah. Waktu itu ada tiap bulan sekali mesti ada seminar kan. Seminar di Garnison itu tiap bulan. Ya udahlah, kita bantu angkat-angkat, kita wah. Terus kita kalau bagi traktat juga di ITS, di WM, di Ubaya, jadi semua kita bagi. WM Jadi itu Widya Mandala ya teman-teman yang ya nggak betul. tahu WM itu Widya Mandala. itu pakarnya Pak Karel lah Surabaya itu saya serahkan. Saya minta ampun lah Surabaya. Oke, Pak Yang serem Bambang. itu agak yang di ITS itu ya. Ya, Pak. Dia memang banyak ini. Tapi kita akan tujuannya nanti kalau dia jadi pemimpin, jadi kita nggak kita kalau dia jadi pemimpin, moga-moga bisa merubah gitu lah, bisa merubah Ya. Indonesia kayak gitu. Jadi kita nggak ada, Oke. ya udah. Yang penting kita nginjil untuk kebanyakan mahasiswa sih ya. Ya. Oke, Nah, ya Pak Bambang. Selama Pak Bambang menginjil, pernah nggak Pak Bambang mengalami penolakan atau mengalami ya semacam tuduhan atau ya seperti itulah, pernah nggak mengalami itu Pak? ya pernah di ITS tuh pernah kita ditanyain kan, ini apa, bilang gitu, ini apa kan, agak sensitif kalau di ITS itu ya kan. Ya. Tapi ini apa? Ini seminar untuk
untuk apa ya bilangnya seminar gitu aja udah. Terus sudah kumpul baru ada follow up ada itu. Jadi Oh, kita nggak ngomong secara terang-terangan gitu. oh, oke, oke, Saya oke. pernah bilang sama teman saya di Petra juga sih. Gini, teman Petra tapi dia agama lain juga ya kan. Saya bilang, eh, Di, kamu kok nggak ke gereja? Saya bilang gitu. Cuman itu aja sih. Oke. Itu waktu itu dia belum bertobat, belum maksudnya. Tapi setelah ketemu baru ini besar gini, saya ketemu kan. Tahu-tahu dia satu keluarga itu masuk gereja semua. Puji Wah, Tuhan. itu yang jadi Oke. Tuhan itu ya yang memilih tuh kita tuh cuman alatnya aja, nggak usah terlalu anu juga, tapi Tuhan yang memilih dia. Saya Iya. baru baru tahu, duh, kamu ke gereja saya kaget sampean padahal itu mamahnya itu sembahyang wah saya kan teman baik juga gitu. Jadi dia sekarang ikut gereja di Betani itu. Saya lihat pernah Oke. ketemu barusan ya 1 tahun yang lalu ketemu saya. Ya, ya, Jadi oke. jadi jadi di PKMK ini saya baru nyadari itu loh. Bagus banget itu. Mulai terus akhirnya apa saya mau setelah lulus ya. Setelah lulus udah kan pergantian tiap apa PKMK itu pergantian pengurus itu saya ngurus di Petra, yang ngurus di Petra. Terus setelah lulus saya ganti. Terus kira-kira 1 tahun itu saya kerja di Surabaya. Terus teman saya apa ini omong-omongan gimana enaknya mau kerja di mana nih, terus dia bilang kita ke Belanda, dia bilang gitu. Waduh, aku bilang kalau ke Belanda nggak enak, aku bilang ke Amerika ya ayo, saya mau ke Amerika, aku bilang gitu. Akhirnya saya telepon teman saya yang sudah di Amerika kan, uh, namanya di New York, dia di New York. Saya telepon, kamu dulu anu lewat mana? Oh lewat agent ini, oke. Akhirnya saya lewat agent. Waktu itu sampai ke Jakarta semua ya, sampai ke Jakarta ada 5 orang, tapi teman saya satu. Eh, ke Jakarta, dibawa ke Jakarta, satu tapi nggak dapat visa. Terus di Surabaya saya ada adiknya mama saya itu kan anaknya dapat beasiswa ke Jepang. Dari situ saya minta tolong sama anak papahnya untuk nganterin saya kan ponaan jadi. Nah, dari situ saya dapat visa cuma 3 bulan sebetulnya. Saya dapat visa 3 bulan. Uh, ini angku saya itu dapat 5 tahun. Terus saya cepat-cepat 1 bulan itu saya berangkat ke Amerika. Nah, teman saya ini nggak dapat visa karena dulu tuh visa tuh antrinya luar biasa. Waduh, susah juga. Tapi ya nggak tahu itu rencana Tuhan atau gimana ya. Saya dari situ akhirnya akhirnya saya di sana juga ini apa ikut merintis juga namanya gereja ICC, Indonesia Christian Church. Dia kan baru buka itu. Indonesian Christian Church. Iya. Oke, ya, ya. 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 Terus dia kan Pak Hari itu juga dari MDC tapi di California kalau Pak Hari. Saya di Philadelphia, saya turun ke Philadelphia. Pertama kerja itu wah, eh, kalau orang sana itu sebetulnya kerjanya mudah, mudah banget sih. Cuman ya memang kita perlu perlu fisik juga perlu mental. Kalau kita di sana nggak kerja ya kita nggak makan gitu. Jadi Ya, Pak Bambang kan visanya cuma 3 bulan, harus balik kan? ya betul. Iya, balik. Lah Oke, itu kan visa. Visa itu cuman buat kita nganter ke sana aja. oke. Waktu di sana kan dapat izin tinggal. Ya izin tinggalnya itu 6 bulan. Tapi saya teruskan. Saya sebetulnya nggak mau tinggal di Amerika. Tak pikir buat apa ya tinggal di Amerika. Saya masih ragu-ragu gitu. Terus baru setelah ada WTC itu, World Trade Center kena bom itu tahun 2002 nggak salah 2002 atau 2003. Saya mulai ngurus itu, mengajukan
green card gitu ya kan. Ya. Tapi saya nggak diterima. Tapi belum Oke. apa Ini waktu masih bujangan ya? itu masih bujangan tuh Pak, Oh masih ya. bujangan. Iya. Oke, ya setelah kembali aja Pak, cerita mengenai setelah kembali ke Surabaya, join dengan Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC Surabaya dengan kepalanya Pak Andreas Raharjo. Oke, setelah itu kan Pak Bambang kan menginjilin membuat seminar ya di ETS apa semua ya, dan perjuangannya di situ. Nah, pernah nggak Pak Bambang menginjili one by one ya, jadi face to face lah, satu lawan satu ke orang, mungkin ketemu di kereta atau ketemu di bus atau di mana, pernah nggak cerita mengenai? Nah, silakan. Ya kita itu sebetulnya kayak jaringan, kita itu dianggap seperti jaringan, kita tuh jaringan anak-anak Tuhan gitu ya. Kalau orang ketemu kita ya kita mesti ceritakan gitu. Saya pernah saya dekat-dekat dulu ya. Waktu itu saya punya pacar lah dulu ya. Nah, orang tuanya itu masih belum mengenal Tuhan. Oke. Dari situ dia mulai mengenal Tuhan, terus mau, tapi akhirnya nggak jadi gitu loh. Saya nggak jadi sama dia, putus. Terus, tapi ya puji Tuhan, itu papahnya, mamahnya udah mengenal Tuhan gitu. Jadi, Papa mamanya mengenal Tuhan apa gara-gara Pak Bambang atau yang lain? ya kita ajak kan, anaknya kan di GKI mau saya ajak ke gereja di Oke. MDC. Ya, terus Ya. mamanya saya ajak, papahnya saya ajak. Akhirnya udah mengenal Tuhan, Ya. dibaptis, udah jadi puji Tuhan lah. Pokoknya siapa aja pokoknya yang nempel kalau kita ada kesempatan kita bisa ngomong ya kita ngomong gitu. Iya, Karena oke, very good. Ya, lihat mantap. sikon Ya. juga. Ya. Oke, Pak Bambang. Pak Bambang di Petra ambil jurusan apa? Jurusan elektro. Elektro. Oke. Soal di Petra jurusan elektro, soal di MDC GKPB Surabaya. Saya serahkan Pak Karel. Mungkin Pak Karel akan banyak bertanya-tanya ini mengenai GKPB sama MDC sama Universitas Petra. Karena Petra itu yang punya ini Pak Karel. Silakan Pak Karel. Pak Karel, silakan buka mikrofonnya dan ngobrol sama ini narasumber kita ini. Buka mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya masih tertutup. Ya. Waktu di Petra kenapa Tiang ya? Pak Tiang. Dia di elektro juga itu, Pak. Halo Pak, gimana Pak? Ya, kenal Pak Tiang, Pak. Pak siapa? Tiang. Oh, Tiang kenal. Jangan macam-macam sama Pak Karel. Jangan bohong. Dia jadi dosen Petra mungkin dia. Pinter itu kan. Ya. Dia lanjut ambil S3-nya di Korea atau dia pulang. Oh iya. Ya. Dia dosen di Petra sekarang, Pak. Iya, tahu kenal tuh. Ya sama tuh dulu juga PKMKI juga. Ya. Kalau di GKPB MDC Bapak gereja di mana dulu, Pak? Halo, gimana Pak? Gerejanya alamatnya di mana? Oh, mau masuk ke Majen Sukono itu mau ke Darmo Permai itu naik ke atas Pondok Hijau itu. Ya, Putat, Pak. Putat ya? MDC Putat. Iya, betul. Ya. Bapak tinggal di mana, Pak? Kosnya di mana, Bu? Di Darmo Indah. Ya? Darmo Indah. Wong Sugih ini. Wong Sugih ini. Ya. Darmo Indah Timur. Wong Sugih ini, Darmo Indah kos-kosannya. Tanya lagi, Pak. Kalau yang dulu Pak ikut DKHB tahun berapa kira-kira? Ingat? Halo, gimana Pak? Kok Ya, kurang maju? Ikut DKHB tahun berapa kira-kira, Pak? Waduh, udah lama itu waktu masih di Ngagel itu, Pak. Waktu masih ada KIR itu. Oh, berarti di karoseri mobil itu, Pak ya? 80-an tuh.
Lebih ya Pak, saya tahun 85 baru di Surabaya Pak. 80-an Iya, lah. iya. Ada Magel. Peter ya, ada Pak Bambang Wijaya itu, terus ada Pak Oh ya. Master, Ya, Pak ya, Andreas ingat. Praja, ada Iya. Teki itu kenal tuh Pak. Teki, ada Texia sekarang di Amerika juga. Teki itu di itu satu letting apa Oh, angkatannya. iya, iya. Kalau di TKHB itu di Ngagel, tempatnya eh, Pak Iya Pak Tikno siapa ya. itu? Iya Pak ya. Tikno Yang ikut apa itu nganu mobil itu ya Roseri, Pak. Pak siapa? Karoseri. Roseri ya. Karoseri. Karoseri mobil. Ya. Iya. Terus pembimbingnya siapa ini? Nggak ingat, Pak. Oh, Pak Buyung itu nggak salah Pak. Buyung. Bayu, Pak. Bayu. Pak Buyung rasanya. Buyung apa? Bayu apa Buyung? Bukan Bayu. Bayu tahu, saya tahu. Buyung rasanya. Oh, ya, ingat. Ya, kalau Buyung ingat. asal Jember nggak salah. Dia ketemu juga di Amerika. Dia sama Oh, kawin sama Grace itu kan. oh, ya, ya. Oke, Tapi terima sekarang kasih, udah Pak. pisah katanya. Saya dengar-dengar udah bisa ketemu. Saya waktu di Amerika tuh ketemu semua orang-orang MDC banyak yang di sana. Ya, ya, ya. Oke, ya. Kalau sekarang Bapak di Ngawi, eh, pelayanan di mana, Pak? Apa Pak? Pelayanan, Oh, pelayanan di GKI. saya kalau pagi di GPDI Pak. Kalau di sore di Keluarga Allah. Keluarga Allah Solo ya. Iya, tapi cabang Ngawi. Cabang Ngawi ya. Ya. Saya Ngawi tahu. ya. Hmm. Berarti punya 2 jemaat tuh juga. Oh, enggak, saya bukan pendeta ini, Pak. Saya jemaat aja lah. Saya ikut ini aja, nyebar ini komsel, ikut ya kita memberitakan firman Tuhan aja. Oke. Tapi anggotanya yang resmi di mana, Pak? Halo? Yuk Anggota resmi di mana? jadi jemaat yang terdaftar tuh di mana kan 2 gereja yuk. Yuk ke Oh, sana ke sini. yang Nah, di DPD itu kan karena orang tua saya di situ, ya kan? Jadi saya kalau pagi karena ada kesempatan pagi saya gereja di situ. Tapi kalau sore saya anggota di keluarga Allah. Oh ya, oke. Ya, terima kasih, Pak. Iya, makasih sama-sama, Pak. oke. Ya, terima kasih Kalau ya. gitu dulu Oke. Pak Bambang waktu masih gereja di Putat itu baru dibangun ya, masih Iya, sepi, Pak iya, ya. iya, Masih betul ya. hutan-hutan ya, hutan-hutan ya. Sekarang udah Iya, rame, Pak. iya. Iya, Pak Kak Yer meninggal itu kan saya tahu juga tuh. 87, Pak ya. Iya, itu 87 waktu di itu ya mana Udah. undangan Ketan kan Iya, Turowa Marisa. iya. Tahu, Pak. Oke, lanjut, Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Karel sudah membuka pencerahan kita semua ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan buka mikrofon dan bertanya. Oke, Pak Bambang, saya balik lagi ke tempat semula ya. Rasanya Pak Bambang ini lulusan elektro, tapi kerjanya di toko kosmetik. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Pak bisa cerita, Pak? Apa? Kenapa di kosmetik? Apa yang terpilih? Kenapa? Enggak gini, Pak. Saya kan dulu di elektro di Surabaya kerja juga, terus saya merantau ke Amerika. Oke. Setelah merantau ke Amerika, saya pulang lagi ke sini. Lah ini toko ini kan punyanya orang tua. Oke, right. Oke, very good. Terus ya udah Ya, orang tua saya jadi ya teruskan saya ya. lanjutin aja. Ya, ini elektro apa? Harus kuat, harus lemah? Harus kuat, Pak. Harus kuat. Wah, ini mantap ini. Ya, oke. Jadi nggak kepake ya Iya, betul. disiplin ilmunya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap memberitakan firman. Oke, selama ini Pak Bambang memberitakan firman, pernahkah mendapatkan pengalaman atau tantangan dari yang Pak Bambang beritakan kepada orang tersebut? Pernah nggak? Bisa ceritakan?
Ya saat ini belum sih Pak, Belum ya? belum nggak terlalu ya, Belum terlalu ya, biasa-biasa aja ya. biasa-biasa lah. Biasa-biasa. Menolak terus dia langsung Ya menolak apa? biasa, Menolak ya terus udah langsung muntaber, mundur tanpa belajar berita. diem aja. Mundur Ya tanpa kita berita. lihat, Ya, ya. lihat sikonnya juga, karena kita Oke. masuk, kita bisa masuk kita nggak boleh juga terlalu langsung nge-push gitu, nggak bisa Ya, karena nggak dia bisa. Oke, ya. lumayan Nah, juga, ya, kita juga pelan-pelan gitu. ya. Ya itu juga rencana Tuhan juga, dia kalau bertobat ya Tuhan yang Yang milih dia gitu. milih dia. Ya, Kita cuman alatnya aja ya. sih. Yohanes 15 ayat 16 kan. Bukan Ya bukan bukannya kamu apa yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu itu. Saya emang nggak pernah lupa itu Yohanes 15 16 nggak akan lupa. Padahal saya nggak ngapal-ngapalin, tapi kita Iya, ngerti di kan luar kepala. kita punya stok amunisi firman tuh kita harus punya stok. Ya kalau menginjilin kalau nggak punya stok ya gimana? Mau nginjilin orang mau buka-buka lagi ngenot lah. Kita harus punya amunisi untuk nembakin apa kadrun-kadrun itu kan. Kita harus perlu. Oke, alright, Pak Bambang. Selama mengikuti Tuhan ya, dengan on fire katakanlah ya, pernah nggak Pak Bambang mengalami titik terendah dalam hidup ini? Mungkin dalam finansial, mungkin dalam keluarga atau apapun. Ya, saya disclaimer dulu ya. Jika pertanyaan saya atau pertanyaan teman-teman yang mungkin sensitif atau menyinggung perasaan Pak Bambang boleh tidak menjawab. Saya disclaimer dulu ya. Tapi saya bertanya, kalau tidak kalau sensitif boleh tidak menjawab. Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Gini Pak, saya sih waktu pulang dari sini saya juga ya, anak saya kan masih umur 5 tahun, 6 tahun kan. 1 tahun saya sekolahkan di Surabaya, saya sekolahkan yang Inggris Mandarin itu Pak. Ya semi ya kita eh, masih bisa sekolahkan gitu sampai dia lulus SMA. Terus setelah umur yang besar itu umur 19 saya kirim ke Amerika lagi ini Pak. Jadi dia kuliah di sana sekarang. Ya puji Tuhan lah. Saya istilahnya Tuhan tuh saya dulu nggak ngerti masa depan ini kayak apa gitu loh. Saya yang penting tuh pelayanan cuman nggak ngerti masa depannya kayak apa, saya nggak tahu loh Pak. Tapi ya puji Tuhan, anak saya yang besar ini sudah kuliah di California. Terus yang nomor 2 ini juga nyusul kemarin Agustus kuliah di sana juga. Dia sambil kerja, terus sudah diakui di sana, dia sambil kerja sambil kuliah. Oh, Jadi dia pakai visa student ya? pakai Visa apa dia? Visa student. dia kan lahir di sana, jadi saya ngajukan. Oh iya, waktu itu betul lahir di sana. Ya, Jadi ngomong-ngomong anak berapa, Pak? Anaknya berapa, Pak Bambang? yang anu itu 2 Pak. 2 ya. Yang Iya. istri yang pertama? Ya istri pertama 2. 2. Terus Oke. meninggal, terus saya menikah lagi, dapat anak 1 umur Oh, oke. ya ini 7 tahun dah. Oh, yang istri pertama yang ketemu di Amerika itu kah? Iya betul ya, yang menikah di sana. Oke, I get it. Ya. Berarti Pak Bambang apa yang dirasakan waktu mengalami titik terendah? Bisa ceritakan kepada kita apa yang dilakukan? Ya istilahnya ya bilang ya bisa makan sih bisa. Uang juga nggak banyak juga. Itu kan habis gitulah. Cuman uang buat sekolah anak-anak, buat ini semua. Habis. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa memang. Waktu ya jadi saya sekolahin anak-anak setelah ini sudah 3 tahun yang besar itu. Udah ya lumayan udah oke semua lah. Terus yang kedua ini Agustus juga berangkat ke sana. Dia udah kerja sambil kuliah juga. Nantinya sambil kuliah. Dan yang pertama tuh udah semester 4 ya, udah semester 4 ini. Ya.
Oke. Jadi ini saya juga ya biasa-biasa aja lah. Istilahnya dibilang kalau secara normal itu saya nggak mungkin gitu bisa nyekolahin anak ke sana, itu luar biasa. Tuhan tuh ngasih masa depan tuh luar biasa. Saya nggak ngerti nih, tapi Tuhan tuh memang luar biasa. Iya. Jadi intinya Pak Bambang, saya rasa dan teman-teman merasa dengan kesaksian ini, Pak Bambang belum pernah merasakan titik terendah ya? Belum pernah kan? Bilang titik terendah sampai ya karena kalau buat makan aja bisa lah, Ya bisa ya. itu belum titik terendah itu. Itu average saja, ya enggak? Itu Iya. average Ya, saja tapi itu. secara ini Pak, kalau orang kuliah di sana tuh kan tinggi banget, itu nggak mungkin. Kalau secara saya itu secara itu nggak mungkin gitu loh. Tapi kan bisa, Oh, ya? nggak bisa Pak. Waktu Saya itu kan kalau bisa. bayar, saya bayar kuliah di Petra aja saya mungkin nggak mampu nih Pak. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang sponsori? Oh, gini ya, itu ada kakak saya yang bantu gitu Pak. Kakak bantu, tapi saya nggak apa, waktu berangkatnya aja sih. Bantu ke sana, ke berangkat ke luar negeri ya. Ke anak saya itu berangkat ke sana, tapi saya anggap apa itu istilahnya hutang. Udah terus berapa anu langsung dibayar gitu. Dibayar sama anak saya. Dia dia kan 1 tahun kerja, terus setelah 1 tahun baru kuliah. Gitu, Pak. Jadi secara manusia saya juga gak ada uang gitu loh. Tapi Oh, oke. Tuhan Jadi pun luar jadi biasa gitu. Saya Tuhan nggak berikan mampu. Tuhan berikan jalan anaknya dapat kerjaan di sana. Itu kan Iya, poinnya itu. iya. Oke, Pak Bambang, Pak Bambang, oh Pak Bambang hilang ya. Pak Bambang Sutiono nggak muncul ya. Oke, Mama Ita ada yang mau ditanyakan kah? Ayo, boleh buka mikrofonnya. Ya, alright. Ya, Ya, silakan. salam Pak Bambang. Salam Bu. Iya, kita sama-sama orang GKPB ini. Saya Oh tapi ya, saya di Jakarta. oh iya iya. Jakarta. Saya di Ya. Purwokerto, MDC. Jadi GKPB. ya, Ini jadi keluarga besar nih. saya juga ada anak di Surabaya. Nah, itu. Oh, Ya. juga awalnya dari GKPB, eh, terus dari GKPB Bandung, kemudian dia Oh, dari INTI, terus masuk diambil sama Pak Bambang Pak Bambang Wijaya. siapa Raharjo, Andreas Oh, Andreas Raharjo. Andrea. Johnson. Andreas Andreas Raharjo. Raharjo ditempatkan di sekolah M di situ, sekolah SD, SMP. Nah, ya, Oh, ada yang iya iya. ya di Iya iya situ. iya. Gitu. Mantap Ya, itu. tapi pas punya anak dia resign, nggak lagi ngajar di di Oh, GKPD gitu. Dan ya saya sekali-sekali ya ke Surabaya juga suka ya. Waktu itu anak saya juga menikah di Putat ya, di gereja iya GKPB Putat itu Gede. di Putat itu ya. Di situ yang pinggir pinggir jalan tol ya, kalau nggak salah ya. Iya iya betul Ya, ya. Ya gitu ya. Ya, saya apa yang mau ditanyakan, kita semuanya orang GKPB nih visi misinya sama gitu loh, sama. Jadi Visi-visinya ya sama saya ya. senang aja dengar ceritanya Pak Bambang ini ya, dengan perjalanan hidupnya ke Amerika, terus balik lagi, terus sekarang dari kuliah di Petra di jurusan elektro, nyangkutnya di kosmetik, di toko kosmetik gitu. Jadi ya buat saya ada lucunya ya, maaf nih ada lucunya lagi Iya tuh di iya. perjalanan ya. Ya Elektro, bayangkan deh, elektro harus bener kan? kuat ini. Kan bener kan ya Pak Andre ya. Iya betul betul Eh, lah. Elektro harus kuat ke ini. Amerika 10 tahun gitu loh. Iya 10 betul. tahun terus Jaga kosmetik. kuliahnya tempatnya di Petra. Iya betul Kuliahnya di betul. Petra. Jadi terus jurusannya oke juga.
Elektro lalu loh. iya akhirnya jaga toko gitu ya. Ya Iya, saya sih jadi buat saya ya itulah perjalanan hidup ya. iya betul. Perjalanan hidup itu namanya hidup juga pilihan ya. Walaupun Iya, kita sekolahnya tinggi, merantaunya jauh ke negeri negara yang pamansan, oke banget. Ya kembali lagi ya ke ke Ngawi, apa ya ke Ngawi, Indonesia. Ngawi. Iya. Kota kecil lagi. Ngawi kota kecil lagi. Jadi eh, apa yang mau saya tanyakan gitu ya? Ya tapi ya puji Tuhan lah kita saling menguatkan bahwa Tuhan Amin. itu baik ya, bahwa Tuhan itu menyertai kita eh, nggak ditinggalkannya dia ya. Jadi kita iya, boleh melihat pengalaman kita kota besar, kota ini, tapi kita ibaratnya ada pepatah ya seperti ini apa tuh hujan hujan apa tuh Pak Andre lupa lagi tuh Hujan emas di hujan negeri orang. hujan batu di Di negeri negeri orang. sendiri Hujan biarlah batu di biar negeri. jaga biarlah jaga toko juga nggak apa-apa ya yang penting saya lihat perjalanan iya, Bersyukur saja. Ya. ya perjalanan ini Bapak Pak Bambang jadi berkat Amin. pelayanannya oke terus menjadi ya itulah penginjilannya juga tetap jalan. Jadi Betul. memang Bapak ditaruh di kita di apa nih negeri kita sendiri, bukan di tempat yang lain. Untuk apa? Untuk rencana Tuhan ini loh, Iya, ladamu digenapi. di sini, Digenapi di sini. ladamu di sini. Ini pelayananmu yang begini. Apa jiwa-jiwa masih membutuhkan apa Pak Bambang. Jadi ya nggak kenapa mesti Amin. jauh-jauh, nggak perlu kecil hati, nggak perlu ya boleh jadi pengalaman, boleh jadi cerita, boleh jadi apa ya sejarah hidup kita. Tapi namanya jalan Tuhan, Tuhan sendiri yang apa ya, yang Amin. memberikan, Tuhan sendiri yang menempatkan bahwa firman Tuhan waktu itu saya baca di Yeremia 3 ayat 3 sampai 4 gitu yang isinya seperti ini. Kita bukan ditempatkan di tanah yang berduri, tapi di tanah-tanah yang subur begitu Amin. ya. Walaupun di negeri kita sendiri di Surabaya dan itu ya, itu tanah kita yang subur. Memang yang kita harus kelola, yang kita harus uh, apa Kembangkan. kembangkan, kita harus sirami, kita harus tabur. Dan Yes. disitulah saya ya kagum gitu, kagum sampai ya nggak mutlak ya, nggak mutlak begini loh. Kan bayangan saya tuh, oh kita pendidikannya oke, terus ke Amerika oke, terus ya itu nggak begitu banyak. Oh, banyak yang seperti Pak Bambang gini. Banyak juga yang berhasil. Banyak juga yang orang-orang GKPB nih yang nggak balik lagi ke Indonesia. Banyak, benar banyak. Kita Ya. Jakarta juga begitu tuh yang namanya Amerika, Australia, terus itu pasti ada yang pulang pergi. Ada yang akhirnya seperti kita juga yang dulunya oke, enak, apa ya, ya kembali kita ya seperti kita yang Tuhan siapkan, yang Amin. Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan ini loh ladangmu, ya tetap aja kita harus mengucap syukur. Yes. Karena kita akan Amin. menjadi apa ya, eh, suratan-suratan Kristus yang terbuka Terbuka. tempat Yes. kita sendiri. Amin. Untuk keluarga kita sendiri, gereja kita sendiri, dan pelayanan-pelayanan yang jelas, apa yang kita tabur tidak sia-sia lah. Yes. Itu ya itu. Amin. Itu aja Pak Andre dari saya. Oke, terima Ya. kasih. Oke, Pak Bambang, menarik kali ya. Kok kebetulan nggak ada kebetulan kan di dalam Tuhan kan? Kok GKPB MDC semua nih? Ya, ya MDC Surabaya itu pakarnya Pak Karel lah itu di Surabaya. Oke, jadi Pak Bambang bisa berikan pesan moral apa
yang disampaikan kepada kita yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube channel ini, banyak orang sudah. Di YouTube channel ini kira-kira pesan apa yang mau Pak Bambang sampaikan terhadap pengalaman hidup, ya. Pengalaman hidup kepada teman-teman ini? Silakan, monggo. Ya. Ini saya ngutip ayat di 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Ya, oke, apa bilangnya? Berdirilah teguh ini ya, jangan goyah ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Yes. dimanapun kita berada. Karena kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau tidak sia-sia ya. Jadi dimanapun kita berada itu ya kita tetap memang kita tugas kita gitu ya. Tugas kita saya ambil ya. Saya kemarin tuh punya prinsip hidup gini. Jadi ada 2 di dalam kita tuh dalam Matius 1 ayat 48b ya. Hendaklah kamu sempurna. Seperti aku Hendaklah juga kamu sempurna ya. Seperti aku Istilahnya juga kita biasa. Ya, jadi kita tuh firman Tuhan juga oke. Terus yang 1 Korintus Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Karena kamu kamu akan menerima Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saksilah itu di mana Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi semua ya itu tugas kita yaitu sebetulnya. Ya udah. Jadi dimanapun tempat kita berada ya kita harus saksikan Tuhan ya. Amin. Saksikan Tuhan. Ya. Oke. Jangan sampai lupa. Ya, oke, Pak Bambang, karena waktunya nggak banyak ya. Saya tangkap ya terhadap kesaksian Pak Bambang Subiakto pada siang hari ini, hari Kamis 16 Januari. Yang saya tangkap ini, Pak, rencana Tuhan itu seringkali sulit dipahami. Ya enggak? Pak Bambang yang lulusan elektro arus kuat, ya, kesana kemari, anaknya sekolahnya Inggris Mandarin lah, ada di sana, ya toh. Pak Bambang sedang di sini jaga toko kosmetik pula, ya. Rencana Tuhan tuh seringkali sulit dipahami, enggak? Tapi percayalah bahwa itu selalu dilandasi oleh kasih dan hikmat yang sulit memang dimengerti oleh kita anak-anak. Ya, jawaban doa-doa ya dari kita, dari Pak Bambang, mungkin dari saya juga ya, sering terasa lambat sekali. Ya enggak, kita mau cepat. Rasanya Tuhan tuh lambat. Akhirnya terkadang kita seringkali merasa tidak sabar. Ya toh, karena ingin melihat hasil dari doa atau usaha kita berhasil dengan cepat. Itu kan yang mau kita. Tapi waktu Tuhan ternyata bukan waktu kita. Apa yang kelihatan lambat ya sebenarnya masih dalam proses. Kalau Tuhan sedang proses, jangan protes supaya kita ada progres. Itu ya. We never know ya, dalam kebijaksanaannya Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk setiap kejadian atau setiap permintaan-permintaan kita. Penundaan Tuhan seringkali merupakan sebetulnya keuntungan dan kesempatan bagi kita untuk belajar, bertumbuh atau mempersiapkan diri. Ya, cara Tuhan yang selalu misterius, ya enggak? Tidak selalu masuk akal. Mana masuk akal? Jago toko kosmetik, elektro arus kuat, susah nggak untuk lulus dari Petra? Angel, ya nggak? Cara Tuhan memang misteri, tidak selalu masuk akal, sering tidak bisa terlihat jelas bagi kita kan. Banyak hal dalam hidup ini terjadi di luar pemahaman kita, tapi percayalah bahwa semuanya memiliki tujuan. Saya nggak bisa bayangkan dulu kok saya ada di sini, kok dan kompak ngapain, tapi Tuhan mau gitu loh. Tapi saya nggak bisa menolak gitu. Sudah, ini ya
untuk diinformasikan Pak Karel, Pak Bambang ya, Pak Daniel Bambang. Ini yang masuk podcast sudah sampai 27 Februari loh. Pak Karel, 27 Februari tinggal satu orang, 28 Februari selesai. Februari tertutup. Saya hanya mikir Maret kan. Nanti mereka akan telepon. Ya, sampai 27 Februari sudah ada yang ngantri untuk masuk podcast ini. Bukan saya yang hebat, bukan saya. Cara Tuhan yang sering tidak masuk akal. Tuhan punya perspektif yang jauh lebih luas dari pengetahuan yang terbatas kita punya. Kadang-kadang atau seringkali bahwa apa yang tampaknya seperti sulit ya. Sulit nggak? Cari narasumber sulit nggak Pak Karel? Angel. Tapi Tuhan tidak ada yang sulit nggak? Ya, rancangan Tuhan itu penuh kasih akan kebaikannya. Meski sulit dimengerti, setiap rancangan Tuhan itu bertujuan untuk kebaikan umatnya loh. Oke, kita percaya bahwa proses dan hikmah di balik setiap peristiwa, ya, manakala kita bersabar, ya, dan percaya pada Tuhan, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu dan cara yang terbaik, meskipun tidak terlalu sesuai dengan keinginan atau pemahaman kita. Ya, itulah seperti anak kecil kan kita. Seperti anak kecil kita. Percaya pada bapak kita ya. Waktu masih kecil kita percaya aja. Dengar baik-baik, perhatikan saya. That's we will fulfill in our needs. We surrender everything to him who is in control. Because in 2025 there will be an answer to all our prayer. Itu bilangnya ya, bahwa dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita serahkan semua pada dia yang berkuasa. Karena di tahun 2025 ada jawaban pada setiap doa-doa kita. Praise the Lord. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi. Indonesia for Christ. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Karel, kalau ada pesan-pesan moralnya mungkin, silakan. Kita lanjut aja Pak. Ya, lanjut aja. Kalau nggak ada pesan moral, boleh lanjut. Ya. Ya. Terima kasih masih bersama kita ada Pak Daniel Bambang dari Singosari Malang, Mama Rita dan Pak Bambang Subiakto dari Ngawi, Pak Andri sama saya ya. Kita berlima di